Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Sobat Kampus Maliki Podcast kali ini? Semoga tetap semangat ibadah puasa dan juga tetap sehat. Nah, kali ini saya berkesempatan menyambut tamu undangan spesial, yaitu Dr. Randes Abdullah Zainur Rauf, MHI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kebetulan pemirsa, Ustadz Rauf ini adalah dosen saya dulu waktu kuliah S1 di mata kuliah Shorof. Nah, namun kali ini kita tidak akan membahas Shorof, Ustadz. Nah, Siap. kita akan menyimak kajian tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80-84 yang mengisahkan tentang dakwah Nabi Lut kepada kaum Sodom. Baik Ustadz, kita simak kajiannya. Baik, terima kasih Mbak Dinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada semua saja, terutama sahabat Sobat Kampus sahabat kampus Maliki Podcast, Maliki. Ustadz. Oh gitu ya. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita bisa hadir untuk mengkaji bersama-sama tentang kisah Nabi Lut, di mana yang tertera dalam surat Al-A'raf. Sebelumnya saya baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walutan il qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin wa amtarna alaihim mataran fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. 5 ayat yang ada dalam surat Al-A'raf ini menjelaskan tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Waluton il qala liqaumihi, dan kami utus Nabi Lut il qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya. Katanya Nabi Lut, Atatuna al-fahishata, apakah kamu semuanya itu mendatangi atau melakukan perbuatan-perbuatan yang keji? Ma sabaqakum min ahadim minal alamin, yang perbuatan keji itu belum pernah sekalipun dilakukan oleh seorang pun dari orang-orang seluruh alam ini. Innakum latatuna rijala syahwatan, sesungguhnya kalian adalah sungguh benar-benar melakukan sodom dengan penuh syahwat, min dunin nisa, bukan pada perempuan, bal antum kaum musrifun, bahkan kalian semuanya adalah merupakan kaum-kaum yang melampaui batas. Wa ma kana jawaba qaumihi, dan jawaban kaumnya tidaklah kecuali mereka berkata, akhrijuhum, keluarkanlah mereka itu, min qaryatikum, dari tanah kelahiran kamu, dari negara kamu. Kenapa? Innahum unasu yatatahharun, karena mereka semuanya itu adalah manusia yang menganggap dirinya bersih. Fa anjainahu, maka kemudian kami Allah menyelamatkan Nabi Lut
wa ahlahu dan keluarganya illam ro'atahu kecuali istrinya kanat minal ghabirin, dia ini tergolong orang-orang yang kafir yang masih tertinggal. Wa amtorna alaihim matara, kemudian kami sampaikan kepada mereka azab-azab berupa hujan batu. Fangdur, maka lihatlah kaifa kana akibatul mujrimin, bagaimana akibat dari orang-orang yang selalu berbuat dosa itu. Sahabat kampus yang saya hormati, yang pertama dari ayat 80 ini menjelaskan kepada kita bahwa kaum Nabiuna Lut itu memang benar-benar kaum yang sangat luar biasa di dalam perlakuannya terhadap hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita lihat. Ata'tunal fahisyata ma sabaqakum min ahadim minal alamin. Yakni kita bisa melihatnya bahwa Nabiuna Lut berucap dengan bentuk pertanyaan. Ata'tunal fahisyata, apakah kamu itu semuanya melakukan perbuatan yang keji? Ya. Bagaimana kamu itu sampai melakukan perbuatan keji yang sedemikian itu? Ya. Ini berarti menunjukkan perbuatan kejinya itu sudah melampaui batas sekali. Dan perbuatan keji ini disifati bagaimana? Disifati ma sabaqakum min ahadim minal alamin, yang perbuatan keji itu belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Seorang pun belum pernah ada, hanya pada kaumnya Nabi Lut ini saja. Ini menunjukkan bahwa perbuatan keji ini sangat luar biasa yang dilakukan oleh ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ayat 81, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Ayat ini menafsiri ayat yang sebelumnya. Apa perbuatan yang keji itu? Fahisyah itu apa? Ini yang kemudian dalam ilmu tafsir disebut tafsirul ayah bil ayat. Jadi ada ayat Al-Quran yang ditafsiri dengan ayat Al-Quran, ada tafsir ayat yang dilafsiri dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Yang ini ditafsiri dengan ayatnya. Sama dengan yang di surat itu Luqman itu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun alim. Apa itu syirik itu? La tusyrik billah, apa? Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Apa syirik itu? Inna syirka la zulmun alim, bahwa syirik itu adalah merupakan bentuk kezaliman yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Nah, ini juga demikian. Ata'tunal fahisyah, apakah kalian semuanya itu melakukan perbuatan yang keji? Innakum lata'tunal rijala syahwatan. Perbuatan keji yang dimaksud ayat itu yang berupa bagaimana? Yaitu ta'tunar rijala syahwatan min dunin nisa, yaitu perbuatan yang laki-laki sama laki-laki yang kemudian kita sebut dengan sodomi itu. Ya, ini itu merupakan perbuatan yang fahisyah. Ya. Nah, kemudian tidak hanya dijelaskan semacam itu saja dalam ayat yang 81. In albal antum qaumum musrifun.
bahkan kamu semuanya itu adalah merupakan kaum yang sangat-sangat melampaui batas, kaum yang sangat israf itu. Nah, yang dua. Yang ketiga, yang ayat 82, wa makana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Ketika mereka didakwai oleh Nabi Lut alaihi salam dengan pertanyaan yang seperti yang saya katakan tadi, justru tanggapan mereka itu tidak direspon dengan positif, tapi justru direspon dengan yang negatif, ya, direspon dengan yang negatif. Ini bisa kita lihat begitu mendapatkan dakwahan dari Nabi Lut alaihissalam, diajak kembali kepada ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, diajak kembali kepada Tuhan yang benar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang mereka lakukan adalah mengusir Nabi Lut alaihi salam dan para pengikutnya yang tidak banyak itu. Akhrijuhum, keluarkan mereka, yakni Lut dan pengikut-pengikutnya itu. Nah, alasannya apa? Innahum unasu yatatahharun. Ya, ini kalau dulu Mbak Dinta masih ingat ketika belajar nahwu dulu, jumlah innahum unasun ini namanya jumlah takliliyah, yakni jumlah kalimat yang menjelaskan tentang alasan, ya, alasan kalimat sebelumnya. Nah, itu jadi alasan kenapa mereka itu disuruh kenapa Nabi Lut itu disuruh untuk keluar dari kampung halamannya. Innahum, karena mereka, unasun, merupakan manusia, yatatahharuna, yang itu yang pura-pura untuk mensucikan dirinya sendiri itu, ya itu. Nah, tapi kemudian fa'anjainahu wa ahlahu, kemudian kami Allah selamatkan Nabi Lut wa ahlahu, dan juga keluarganya. Tapi ada, tidak semua keluarganya, tapi ada yang keluarganya yang tidak mengikuti ajakan Nabi Lut. Siapa itu? Illam ra'atahu, yaitu istrinya, justru orang yang paling dekat dengan dia. Kanat minal ghabirin, dia kufur, dia ingkar terhadap ajakan yang dibawa oleh suaminya. Akhirnya apa? Dari cerita itu, wa amtorna alaihim mataran, kami keluarkan azab dengan berupa hujan, itu hujan batu. Fangdur kaifa kana akibatul mujrimin. Nah, dari ayat ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Satu, bahwa dalam berdakwah itu harus sabar, ya, harus sabar. Kalau tidak sabar, niscaya tidak akan bisa berhasil, ya. Sebab apa? Sebab yang namanya dakwah, ya, dakwah itu pasti kita itu mau mengajak pada orang-orang yang belum sama dengan kita begitu. Maunya itu kan belajar bersama-sama. Nah, dalam hal ini diajak bersama-sama menuju Tuhan yang sama, menuju akidah yang sama. Nah,
Nabi Lut muslim, kaumnya tidak muslim ya, dengan karakter yang sangat keras sekali. Itu harus bersadar, harus sabar. Yang kedua, dan tantangan dakwah itu seringkali juga tidak orang jauh dengan kita, tapi justru orang terdekat, orang yang terdekat dengan kita. Yang dalam hal ini Nabi Lut ini adalah orang yang paling dekat, yakni istrinya. Gimana istrinya yang tiap hari bertemu, setiap hari berkomunikasi, tapi justru tidak mendukung terhadap dakwahnya Nabi Lut ini. Nah, ini bisa ambil satu pelajaran bahwa yang namanya hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun tidak akan ada yang mampu memberi hidayah ya, sekalipun itu adalah istrinya sendiri. Kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak menjadi orang-orang yang al-muhtadi. Bapak seorang nabi tidak mendapatkan hidayah, dia bukan menjadi orang-orang yang muslim. Contoh Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak seorang nabi tidak mendapatkan hidayah, juga tidak menjadi orang yang beriman. Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam, termasuk ini. Istri seorang nabi tidak mendapatkan hidayah juga itu. Nah, inilah salah satu di antara yang melatar belakangi salah satu di antara ayat Allah yang ada dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha, yang artinya sesungguhnya engkau Nabi Muhammad la tahdi tidak akan mampu memberi hidayah man ahbabta, sekalipun pada orang-orang yang kamu cintai. Walakinnallaha, akan tapi Allah lah yahdi, yang memberi hidayah may yasha, pada orang-orang yang dikehendaki. Saya kira demikian. Masih ada waktu ini. Baik Ustadz, ini saya ada pertanyaan nih untuk Ustadz. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz Rauf kepada beberapa orang yang menganggap berarti dakwahnya Nabi Lut ini gagal gitu, karena kita lihat dari kisahnya kaum Nabi Lut ini kan membangkang, termasuk orang terdekatnya yaitu istrinya. Itu bagaimana tanggapan Ustadz Rauf? Begini, bukan jangan dikatakan gagal begitu. Ya, jangan dikatakan gagal. Ya, tetap ada keberhasilannya. Buktinya apa? Fa'anjainahu wa ahlahu. Nah, kami selamatkan dia Nabi Nuh wa ahlahu dan keluarganya. Dan di sini disebutkan ahlahu al-mu'minin, keluarga-keluarganya yang mau beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi. Nah, kemudian yang masih ada yang belum beriman, yaitu merupakan sebuah kewajaran. Tidak mungkin berdakwah kepada masyarakat terus kemudian masyarakatnya 100% ikut kepadanya, ya tidak mungkin, ya pasti ada. Baik, ya. Ustadz. Lalu bagaimana Ustadz tanggapan Ustadz Rauf kepada anak-anak milenial nih, generasi milenial dan juga generasi Z mungkin, yang mereka itu menormalisasikan LGBT dengan dasar hak asasi manusia, Ustadz. Karena sekarang kan banyak pemikiran yang open-minded, apalagi banyak sekali anak-anak muda yang tinggal di luar negeri misalnya, yang mereka menormalisasikan LGBT dengan dasar ini apa namanya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Baik. Kita ketika menghadapi sesuatu itu jangan dilihat dari satu aspek saja, harus dilihat dengan berbagai macam aspeknya. Kalau
seolah-olah kalau itu kemudian mengatakan sesuai dengan hak asasi manusia, tapi dalam hal yang lain juga bertentangan. Bertentangan apa? Bertentangan dengan fitrahnya, ya. Bertentangan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu apa? Fitrah manusia itu adalah orang laki-laki itu menyukai pada lawan jenisnya. Begitu juga perempuan menyukai kepada laki-laki. Itu tidak bisa dibantah. Justru kalau ada orang yang laki-laki yang suka dengan sesama jenisnya, itu yang menyalahi fitrah, ya. Itu. Kemudian yang lainnya dari aspek yang lainnya, manusia itu kan tidak menginginkan cerita atau sejarahnya itu berhenti sampai pada generasi dirinya sendiri, tapi dia menginginkan apa yang dilakukan itu sebisa mungkin bisa dilakukan pada generasi setelahnya. Nah, kalau ini yang kemudian yang diinginkan, maka itu tidak bisa. Kalau atatu narijala syahwatan itu, ya harus yang dilakukan adalah ya menyukai pada lawan jenisnya, tidak sejenis. Sebab apa? Kalau sejenis tidak akan memberi keturunan. Ya, itu bisa mempunyai keturunan kalau menyukai kepada yang lawan jenisnya itu. Jadi dengan dalih hak asasi manusia, tapi di saat yang sama dia juga melanggar yang sama pula. Jadi sebenarnya itu malah menyalahi hak asasi manusia, karena harusnya mereka bisa mempunyai keturunan untuk generasi selanjutnya, untuk yang lebih baik lagi, malah mereka menghentikan itu. Oke, Ustadz. Baik pemirsa, itu dia kajian tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80-84 mengenai perjuangan dakwah Nabi Lut. Semoga kajian ini sangat bisa bermanfaat untuk kita semua di era gempuran open-minded yang bisa saja menjerumuskan kepada keburukan. Ustadz G. Terima kasih sudah menonton, sahabat kampus. Sampai jumpa di podcast Maliki selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.